Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ada 3 poin yang saya akan mau bahas ya. Yang pertama mengenai konsep uji regresi berganda. Yang kedua, asumsi klasik uji regresi berganda, dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah uji regresi berganda lengkap dengan pembahasan output SPSS-nya. Silakan simak terus video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang mau materi ini, saya sudah siapkan di kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman para pejuang skripsi, tetap semangat, semoga bisa cepat menyelesaikan studinya. Baik, kita akan mengarah kepada pembahasan yang pertama. Nah, konsep uji regresi berganda. Analisis regresi berganda berguna untuk mencari pengaruh atau hubungan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, model yang digunakan untuk analisis regresi berganda sebagai berikut. Nah, ini merupakan model atau persamaan regresi dari uji regresi berganda, yakni Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah dan seterusnya tambah Bn Xn. Nah, keterangannya bahwa Y itu merupakan variabel terikat atau dependen, X ada 1, 2, 3 itu merupakan variabel bebas atau independen, A itu merupakan nilai konstanta, dan B ada 1, 2, 3 itu merupakan nilai koefisien regresi. Sekarang kita masuk kepada asumsi klasik uji regresi berganda. Nah, sebelum melakukan analisis uji regresi berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi ini. Di antaranya ada data interval atau rasio, ada linearitas, normalitas, non-outlier, homoskedastisitas, ada non-multikolinearitas, dan terakhir ada non-autokorelasi. Nah, pembahasan tentang asumsi klasik uji regresi berganda ini saya akan bahas pada video selanjutnya. Dan kita akan fokus kepada uji kelayakan ya pada analisis regresi berganda. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh kasus ya. Dalam hal ini ada seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui pengaruh kompetensi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dari uraian di atas, maka didapat variabel dependen Y adalah kinerja karyawan, sedangkan variabel independen X1 dan X2 adalah kompetensi dan gaya kepemimpinan. Berikut tabulasi data ya. Tentang ini ada data fiktif ya yang saya masukkan dan saya akan uji ke dalam analisis regresi berganda tentang pengaruh kompetensi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Ada sebanyak 17 responden. Ya, berikut skor yang diperoleh atau nilai yang diperoleh. Baik, kita masuk kepada langkah-langkah uji regresi berganda. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan uji regresi berganda dengan aplikasi SPSS.
Nah, data yang sebelumnya ya mengenai tabulasi data ini saya sudah masukkan di Microsoft Excel ya. Kemudian ya, nilai daripada kompetensi, gaya kepemimpinan, kinerja pegawai ini saya copy ya. Lalu saya paste di kolom data view yang ada di aplikasi SPSS. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengganti nama dari variabel ini, kita masuk ke view, kemudian kita ganti kolom name ini menjadi variabel x1 ya, kemudian x2 dan y. Nah, angka desimalnya ini kita kasih kosong saja ya, supaya tidak ada angka desimal ya. Kemudian label ini kita tuliskan nama variabel x1. Di sini ada kompetensi. Kemudian X2 itu gaya kepemimpinan, dan variabelnya itu mengenai kinerja pegawai. Ya, ini di kolom label. Kemudian di kolom measure ya, kita ganti ya menjadi scale ya, semua datanya menjadi scale. Nah, data view-nya akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkahnya kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, baru klik linear. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita mengisi ya variabel X1 kompetensi dan gaya kepemimpinan ini, kita blok dua-dua ya, lalu masukkan ke variabel independen. Selanjutnya kinerja pegawai ya, variabel Y ini kita masukkan ke kolom dependen. Lalu kita pilih atau klik statistik, kita centang estimate, kemudian model fit, dan terakhir deskriptif kita centang, lalu klik continue. Terakhir kita klik OK. Nah, output SPSS-nya akan muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya, data-data ini saya sudah siapkan penjelasannya di file PowerPoint ya. Nah, baik. Penjelasan output SPSS ya. Yang pertama mengenai deskriptif statistik. Pada bagian ini merupakan tabel yang menyajikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi mean atau rata-rata ya, kemudian standard deviation ya atau standar deviasi, dan N ini merupakan jumlah data ya. Tadi datanya ada sebanyak 17 responden. Nah, penjelasan output yang kedua yakni correlation. Pada bagian ini merupakan korelasi antara variabel kompetensi dengan kinerja pegawai diperoleh nilai R-nya sebesar 0,817. Ini diperoleh dari sini ya. Dengan probabilitas atau signifikan sebesar ya 0,000 ya. Itu lebih kecil ya atau kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kompetensi dengan kinerja pegawai. Selanjutnya, untuk variabel gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai diperoleh nilai R-nya sebesar 0,781 dengan
probabilitas atau signifikannya sebesar 0,00 yang kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Kemudian penjelasan output yang ketiga, yakni variabel inherit. Pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan yang mana yang menjadi variabel terikat. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang menjadi variabel bebas yakni gaya kepemimpinan dan kompetensi, ya. Dan sedangkan variabel terikatnya merupakan kinerja pegawai, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan yang kelima mengenai model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi. Nah, ia merupakan hasil dari penguadratan R. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R square yang ini, ya, square, atau adjusted R square, atau kita juga bisa menggunakan yang ini. Nah, R square digunakan pada saat variabel bebas hanya satu saja, ya, atau biasa disebut dengan regresi linear sederhana, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan adjusted R square yang ini, itu digunakan pada saat variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,771 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, yakni kompetensi dan gaya kepemimpinan terhadap variabel terikat atau kinerja pegawai adalah sebesar 77,1%, ya. Sedangkan sisanya yakni 22,9% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar daripada variabel bebas X1 dan X2. Selanjutnya penjelasan output yang keenam, yakni tabel ANOVA. Pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel kompetensi X1 dan gaya kepemimpinan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja pegawai, Y. Nah, dari output terlihat bahwa nilai probabilitas, F hitung atau signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi atau probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksikan kinerja pegawai. Jadi fokus utama kita pada kolom ini, kolom signifikan. Nah, apabila dia kurang dari 0,05, kolom ini, maka tandanya regresinya ini bisa dipakai untuk memprediksikan kinerja pegawai. Selanjutnya terakhir, ada tabel penjelasan output yang ketujuh, tabel koefisien. Pada tabel koefisien pada kolom B, kita fokus pada kolom B. Nilai konstan A sebesar 6,606, sedang nilai kompetensi B1 sebesar 0,473 dan gaya kepemimpinan B2 sebesar 0,507, sehingga kita bisa membuat persamaan atau model regresinya seperti ini. Sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, atau menjadi
Y sama dengan 6,06 tambah 0,473 X1 dan tambah 0,507 X2. Nah, keterangannya bahwa nilai koefisien kompetensi ya bernilai positif. Ya, ini tadi ya, bernilai positif itu sebesar 0,473. Artinya apa? Jika kompetensi X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja pegawai atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,473 atau 47,3%. Selanjutnya, untuk koefisien gaya kepemimpinan juga bernilai positif, yakni ini tadi ya 0,507 itu bernilai positif. Artinya, jika gaya kepemimpinan X2 mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja pegawai atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,507 atau sekitar 50,7%. Nah, seperti itu penjelasan mengenai uji analisis regresi berganda lengkap dengan pembahasan output SPSS-nya. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan teman-teman silakan like dan subscribe video ini untuk kedepannya memberikan video-video menarik. Terima kasih, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.